Yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu putri. Berikut 5 kesaksian orang tua Yosua yang tak menyangka anaknya tewas di tangan Sambo Putri. Jakarta, orang tua Brigadir N Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, tak menyangka anaknya tewas di tangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Samuel mengatakan, selama ini Yosua bercerita, jika Sambo dan Putri sangat baik kepadanya. Hal tersebut disampaikan orang tua Yosua saat menjadi saksi sidang lanjutan pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 Januari tahun 2022. Duduk sebagai terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui, Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Berikut 5 kesaksian orang tua Yosua yang tak menyangka anaknya tewas di tangan Sambo dan Putri. 1. Yosua bilang, Sambo dan Putri baik. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat mengatakan, selama ini Yosua bercerita, jika Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati selalu bersikap baik kepada ajudannya. Dia pun tidak habis pikir, anaknya tewas di tangan Sambo. Awalnya pengacara Putri, Febri Diansyah bertanya ke Samuel tentang cerita Yosua terhadap Sambo dan Putri sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Yosua sempat pulang kampung ke Jambi. Dari komunikasi dengan Yos, bagaimana Yos cerita tentang FS dan PC sebelum kejadian pas pulang kampung? Tanya Febri. Samuel mengatakan, aktivitas Yosua cukup padat saat pulang kampung ke Jambi. Namun dia sempat berbicara terkait kondisi di Jakarta. Almarhum Yos, waktu pulang ke Jambi sangat padat waktunya. Begitu neneknya meninggal, dia ujian di UT. Saya tanya, bagaimana keadaan di Jakarta? Bapak sama ibu sehat baik-baik, ujar Samuel. Samuel mengatakan, saat itu Yosua bercerita, kalau Sambo dan Putri selalu bersikap baik kepada ajudannya. Samuel juga mengaku menasehati putranya tersebut. Memang yang kami dengar selama ini dari almarhum, dia menawarkan saat itu, bahwa FS dan PC baik sama dia. Kami nasehati dia, bahwa kami yang melahirkan kamu, katanya. 2. Sambo adalah polisinya polisi, kata ayah Yosua, Samuel Huta Barat mengaku, seperti disambar petir saat mendapat kabar Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo. Dia menyebut Sambo adalah polisinya polisi. Jadi pada kejadian kemarin, kami seperti disambar petir, kok bisa mati anak kami di tangan PC dan FS. Soalnya selama ini saya dengar baik dan selalu baik. Padahal FS ini polisinya polisi, ujarnya. Samuel juga mengatakan, selama ini Yosua tidak pernah bercerita tentang kejanggalan dan ancaman yang diterima. Menurutnya, Yosua selama ini tidak pernah mengeluh. Kalau sama saya secara langsung tidak pernah berkomunikasi. Bagaimana hal di Jakarta? Memang setiap pulang tahun baru ditanya, bagaimana kabar di sini? Dia selalu bilang sehat baik, ujarnya. 3. Samuel yakin, anaknya disiksa. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat meyakini Yosua disiksa sebelum tewas dibunuh oleh Ferdi Sambo. Kesimpulan tersebut diambil Samuel setelah melihat kondisi jasad anaknya. Di jari kelingking dan jari manis kiri. Ini di kaki kanan ada berupa sayatan. Jari kelingking putus, ujar Samuel menceritakan luka yang dilihatnya di jasad Yosua. Samuel lalu mengutarakan, apa yang terlintas di pikirannya saat itu. Samuel mengaku yakin, Brigadir Yosua disiksa, tapi tak tahu harus mengadu kemana. Saya pikirkan, saat itu saya tidak yakin, ini hanya tembak-menembak, disiksa ini begitu melihat luka. Tapi saya mau mengadu kemana? Banyak yang bertanya, apakah tidak mengusut tuntas kasus ini, luka ini tidak benar. Memang benar, tapi kemampuan saya terbatas, ujarnya. 4. Yosua selalu hormat ke atasan. Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, Yosua adalah anak yang patuh dan hormat kepada semua orang.
Hal tersebut sudah ditanamkan ke anaknya sejak kecil. Dari kecil anak saya paling patuh, anak paling ceria, anak yang selalu menggemaskan kepada siapapun, selalu hormat kepada siapapun. Saya menyarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada, kata Rosti dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa, tanggal 1 November tahun 2023. Rosti pun yakin bahwa Yosua tidak mungkin menyakiti temannya, apalagi atasannya. Rosti mengaku sangat terpukul begitu tahu anaknya dibunuh secara sadis. Saya ketahui, dari kecil maupun dalam bergaul, belum pernah menyakiti kawannya. Terlebih kepada atasannya. Dia ini, saya sebagai ibu begitu hancur, begitu tersayat hatiku mendengar derita anak saya, terbunuh dengan sadis, katanya. 5. Ibu Yosua sebut Sambo wali pilihan Tuhan. Keluarga Yosua sangat percaya kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal tersebut berdasarkan cerita Yosua kepada keluarga tentang perlakuan Sambo dan Putri keajudannya. Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak bahkan menganggap Sambo adalah wali yang diberikan dari Tuhan untuk anaknya. Namun, kenyataannya justru Yosua mati di tangan Sambo. Tapi anakku dihabisi. Anakku dirampas nyawanya dengan sadisnya di tangan atasannya, Ferdi Sambo, yang sudah saya yakini dia sebagai wali yang diberikan dari Tuhan, imbuhnya. Rosti mengatakan, Sambo seharusnya menjadi pelindung bagi Yosua. Mengingat tugas anaknya selama ini mengawal Sambo dan keluarganya. Harusnya melindungi, bagaimana dia mengawal dan bertugas, mengawal Bapak setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejam, katanya. Di samping itu, Ibu Joshua, Rosti Simajuntak dan Samuel Huta Barat meluapkan rasa sedih dan amarahnya pada Ferdi Sambo di pengadilan. Dengan sadisnya, dengan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi nyawanya, Bapak rampas itu adalah harta, Bapak, ungkap Rosti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 November tahun 2022. Rosti Simanjuntak, Ibunda Brigadir J meluapkan rasa sakit hatinya saat berhadapan langsung dengan atasan mendiang putranya, Ferdi Sambo. Pertemuan itu terjadi dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J, atas terdakwa mantan Kadif Propam, dan istrinya, Putri Chandrawati. Rosti Simanjuntak dan sang suami, Samuel Huta Barat yang hadir sebagai saksi memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan perasaannya sebagai ibu yang telah kehilangan putra tercintanya. Sambil berlinang air mata, Rosti yang tak berusaha menahan emosinya, ketika melihat langsung Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengeluarkan semua perasaan kepada atasan putranya tersebut. Dengan sadisnya, dengan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi nyawanya, Bapak rampas itu adalah harta, Bapak, ungkap Rosti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 November tahun 2022. Sementara itu, ayah Yosua menyampaikan pesan kepada Sambo yang juga sebagai ayah dari anak-anaknya. Dia meminta Sambo bertukar posisi, dan membayangkan, jika dirinya harus kehilangan seorang anak. Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo, kata dia. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya atau nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri, bagaimana perasaannya, tandasnya. Diketahui, Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP. Ibunda Brigadir J di depan Ferdi Sambo, hanya Tuhan yang berhak atas nyawa anak kami Dream. Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, menangis saat menjadi saksi kasus pembunuhan putranya dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rosti mengingatkan bahwa keduanya tidak berhak mencabut nyawa anaknya. Hancur hati kami Bu, mendengar anakku, di dalam keadaan sehat, mata terbuka, dengan keadaan sujud, anakku dirampas nyawanya, selaku ciptaan Tuhan yang setahu,
Kami memiliki iman berjaya, ujar Rosti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Rosti tidak pernah menyangka, putra yang selalu dia doakan keselamatannya, justru meninggal di tangan sang komandan. Hanya Tuhan yang berhak pada nyawa anak, tapi ini atasannya sendiri, komandannya sendiri, tidak bisa melindungi, dan teganya menghabisi nyawa anakku dengan sadis, tambah dia. Rosti mengaku selalu menasihati putranya, agar menghormati siapapun yang ditemui di tanah rantau. Bagi dia, Brigadir J merupakan anak yang selalu menuruti nasihatnya. Karena kami orang Batak ada prinsip, di mana merantau kau nak, harus siapa yang kau temui, siapa pengganti orang tuamu di sana, anakku menuruti semua ajaran, nasihat, dan saran dari ibunya, katanya. Kepada hakim, Rosti memastikan, bahwa putranya selalu memegang teguh petuah-petuah tersebut. Dia yakin Brigadir J bersikap baik kepada orang tua dan atasannya. Karena setiap hari saya usahakan, berkomunikasi dengan anak ini agar tetap berbuat yang terbaik. Jangan sempat kamu tidak dipercaya oleh atasanmu, ujar Rosti. Anakku mengatakan, siap mamak, baik mamak. Yang penting sehat aman mama, saya aman mama bekerja di sini. Saya baik-baik bekerja di sini mamaku. Tapi di luar dugaan, anakku yang berperilaku yang baik itu harus berakhir di tangan komandannya FS. Atasannya yang dihormatinya itu, sedih bapak. Itulah yang bisa saya katakan tentang perilaku anakku, ucap Ibu Brigadir J mengakhiri. Sekian terima kasih, semoga keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya, amin.